penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara kita untuk menyumbang sebuah pujian, saudara kita topo untuk bisa datang dalam panggung.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Di sini kami sebelumnya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Topo dan saya Eva. ini kami berdua dari Semarang. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Vincent yang sudah memberikan kesempatan kami berdua boleh berada di tempat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini. Di sini kami ingin mempersembahkan 2 buah puji laguan dari mungkin bisa Mbak Eva untuk membawakan pujiannya. Sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
mendengar kabar bahagia. Engkau datang di dunia demi seluruh manusia, demi seluruh manusia. Terima kasih. Satu pujian lagi Bapak Ibu. Yesus Raja Damai. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia telah lahir ke dunia. Bagi jemaat bisa kita nyanyi bareng-bareng ya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Saudara Topo. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Malam Sunyi Senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara, bawa kabar cerah, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, datanglah semuanya, berkandang Efrata dan menyembah Dia. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat. Kami ajak sekali lagi untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat. Bersama-sama jemaat, kita nyanyikan lagu ini dari hati kita yang penuh rasa syukur. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. sekali lagi. Yesus Juru Mari setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita angkat tangan kita. Jangan pernah takut dan khawatir tentang kehidupan yang kita jalani. Karena kita tahu kita punya Yesus Juru Selamat yang telah datang ke dunia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Untuk kami mengingat akan malam di mana Yesus Raja Damai, Juru Selamat itu datang di antara kami manusia. Kami sungguh bersyukur kelahiran-Mu menjadi bukti
bahwa setiap janji-janji Tuhan tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kami sungguh bersyukur melalui kelahiran Yesus. Bagi kami diingatkan bahwa setiap janji Tuhan bagi kami, semuanya pasti digenapi. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah melayani kami di ibadah malam Natal hari ini. Tuhan memberkati kami semua dan kami percaya saat ini, sore hari ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Bekerja memenuhi hati kami dengan damai sejahtera Kristus. Sehingga hari ini kami bersama-sama boleh menikmati damai sejahtera Natal mengalir melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, berbicaralah untuk kami semua. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan sore hari ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk kami menjalani kehidupan kami di hari esok. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang diberkati Tuhan katakan amin, amin. Bapak Ibu sebelum duduk berikan salam kepada kiri kanan, muka belakang kita. Bisa kasih tos, apapun bentuk salam perhatian. Kita bersyukur kalau tahun ini kita bisa kembali merayakan Natal dengan tubuh yang sehat. Silakan duduk semua. Puji Tuhan ya. Ini adalah, silakan duduk ya Bapak Ibu. Ini adalah acara Acara merayakan Natal ya, sekalipun ini masih malam menjelang Natal. Ya, yang diadakan pertama kali sore hari sejak Bapak Ibu Saudara ibadah sore diubah jam 9:30 pagi. Lalu waktu ibadah kita sore jadi 9:30 pagi, kemudian ada pandemi karena COVID, lalu setelah COVID ibadah diizinkan, lalu jam 7 dan jam 9:30 digabung jadi satu, yaitu jam 8 pagi. Nah ini pertama kalinya kita mengadakan ibadah di sore hari dan saya percaya ya hari ini kita boleh menikmati damai sejahtera yang Kristus bawa melalui kelahirannya bagi kita semua. Amin. Nah nanti kita perjamuan kudusnya Bapak Ibu Saudara menjelang kita menyalakan lilin bersama-sama ya. Lilinnya modern sekarang, enggak pakai lilin yang berasap tapi lilin lampu. Tadi ada yang tanya, ini setelah ibadah dibawa pulang atau dikembalikan? Ya. Baiknya dibawa pulang atau dikembalikan Bapak Ibu? Hah? Kok ada yang bawa pulang, ada yang dikembalikan? Coba yang bawa pulang lebih keras suaranya. Bawa pulang ya. Ya pasti dibawa pulang, Pak Bendaranya sudah ACC ya, bawa pulang. Nah ya. Ini murah Bapak Ibu Saudara, tapi ya ini sangat menolong kita karena memang kita nggak mungkin menyalakan lilin api, tempatnya kan pendek, nah asapnya nanti kemana-mana. Nah Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Immanuel. Katakan bersama-sama Immanuel. Artinya adalah Tuhan berserta kita. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Immanuel ini menarik sekali karena di dalam Alkitab dia hanya disebutkan sebanyak 3 kali. Berapa kali Bapak Ibu? 3 kali ya. 2 di kitab Yesaya, 1 di kitab Matius. Nah sore hari ini kita akan baca bersama-sama beberapa ayat yang menyebutkan kata Immanuel ya. Nah lalu kita akan melihat sejarah kenapa muncul kata Immanuel. Lalu apa arti atau makna Immanuel bagi kita semua yang hidup hari ini. Nah kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Ya. Coba minta tolong. Nah Yesaya 7 ayat 14. Mari kita baca sama-sama jemaat Tuhan 2-3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah lanjut. Yesaya 8 ayat 8. Mari kita baca beberapa ayat ini. 2, 3.
serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya, Immanuel. Amin. Ya, lanjut lagi. Matius 1 ayat 21. 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi bersama-sama supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Berikutnya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Immanuel pertama kali disebutkan di dalam kitab Yesaya. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, latar belakangnya, sejarahnya kenapa terjadi atau muncul kata Immanuel. Ya. Nah, pada waktu itu Raja Yehuda yang bernama Ahaz, Bapak Ibu, diserang atau dikepung oleh dua orang raja, Raja Syria ya, dan Raja Israel. Nah, mereka bersekutu bersama-sama, lalu mereka hendak menyerang Raja Ahaz, yaitu Raja Yehuda. Ya, Yehuda di dalamnya ada Yerusalem. Nah, Raja Ahaz menjadi begitu ketakutan Bapak Ibu Saudara, karena dia harus menghadapi dua musuh ya, yang kuat-kuat sekali. Nah, Raja Ahaz ini sangat ketakutan ketika dia mendengar kabar atau ultimatum Bapak Ibu Saudara dari Raja Israel dan Raja Syria atau Raja Asyur Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka berdua bersekongkol bersepakat hendak melawan atau mengepung atau menjajah Yehuda, merampas Yehuda, menguasai Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya Raja Ahaz ini ketakutan sekali. Ya, dia begitu khawatir, dia sangat cemas, ya, dia takut kalau dia kalah dalam peperangan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Tuhan mengutus Yesaya. Ya, Tuhan bilang sama Yesaya demikian, Yesaya, datanglah kamu ke Ahaz, ya, karena dia sedang ketakutan. Sampaikan kepada Ahaz bahwa aku menyertai dia, aku akan memberikan pertolongan, aku akan memberikan kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang sama hari ini Tuhan juga sampaikan melalui firman-Nya kepada kita semua di tempat ini sore ini. Amin. Ya. Ada banyak kejadian di tengah-tengah kita yang seringkali bisa memicu kita untuk takut, cemas dan khawatir Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan dipikir hanya orang-orang dewasa atau orang-orang tua Bapak Ibu. Bahkan sekarang anak-anak remaja, anak-anak muda Bapak Ibu Saudara, bahkan anak yang kecil sekalipun mereka sudah ngerti yang namanya tekanan atau masalah hidup. Ya. Kemarin kita dikejutkan kan di Semarang rata-rata ya beberapa orang-orang muda memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya kan? Nah, ini hal yang sangat tragis Bapak Ibu Saudara. Ya. Ternyata ketakutan ini tidak hanya menghinggapi orang-orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak muda, anak-anak ya. Kemarin saya dengar ada seorang anak yang bilang seperti ini. Kalau kamu berbohong atau dan ketahuan atau kamu berbuat kesalahan, apa yang kita lakukan? Ada yang bilang Bapak Ibu, bunuh diri aja katanya. Ini anak belum kelas SMP, SMA belum. Ya. Ini anak-anak bisa bilang seperti itu. Lalu ada yang bilang, loh kan bunuh diri sakit. Enggak, tapi selesai semua masalahnya. Loh ini anak, dari mana dia tahu seperti itu? Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal-hal yang membuat kita takut. Ya. Takut karena sakit penyakit, ya. Ada orang berlomba-lomba hidup sehat. Ya. Kalau ditanya, kenapa kamu berolahraga? Ya. Kenapa kamu menjaga hidupmu dari makanan-makanan? Supaya apa? Supaya tidak sakit, supaya umurnya panjang.
Nah Bapak Ibu Saudara, ada orang yang ketakutan tentang tugas-tugas pekerjaan yang diberikan. Apakah dia bisa menyelesaikan atau tidak. Anak-anak remaja, anak-anak muda seringkali takutnya soal apa? Ujian, ulangan, tes. Ya, ada yang senyum-senyum, betul ya? Nah betul, nah Bapak Ibu. Nah terkadang mereka harus menghadapi yang namanya bully, ya, ejekan dari teman-teman. Apalagi kalau anak-anak kita ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengerti apa yang mereka hadapi di sekolah. Sementara ketika mereka pulang ke rumah, seringkali kita menuntut mereka untuk mereka menuruti apa yang kita berikan, aturan-aturan yang kita sampaikan. Nah ini seringkali membuat mereka terbeban. Di sekolah mereka mungkin mengalami hal-hal yang kurang baik. Nah ada baiknya Bapak Ibu Saudara sekarang kalau anak-anak kita pulang, luangkan waktu untuk ngobrol dengan mereka. Amin. Ya. Setengah jam, 15 menit, tanya kepada mereka apa yang mereka alami di sekolah, gimana pelajarannya, gimana dengan teman-temannya. Nah, itu yang kami juga lakukan kepada anak kami, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada yang takut tentang bagaimana masa depan anak-anaknya nanti. Ada yang takut tentang bagaimana kondisi keuangannya. Nanti bayar tagihan-tagihan di akhir bulan, bagaimana dengan keuangannya, apakah cukup atau tidak. Ada banyak hal yang memicu kita untuk takut. Tetapi hari ini, sore ini, sama seperti Tuhan menyuruh Yesaya kepada Ahaz untuk berkata, Ahaz jangan takut. Hari ini juga Tuhan bilang kepada semua jemaat di tempat ini dan semua yang menyaksikan tayang ini. Tuhan mau bilang kepada kita, hai jemaat jangan takut. Amin. Sebab Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Ya. Sekarang beritahu kiri kananmu apa yang menjadi pesan Tuhan kepada teman-teman kita. Kasih salam, tepuk kiri kanannya, katakan jangan takut. Ya. Ojo wedi. Tuhan beserta kita. Ya. Beritahu anak-anak kita kalau mereka mau berangkat ke sekolah, kalau mereka mau bekerja, kalau mereka mau datang kepada interview, lamaran pekerjaan, kalau mereka mau datang menyerahkan berkas kepada kampus mereka, beritahukan kepada mereka, beritahukan kepada banyak orang, beritahukan kepada semua orang. Ya. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kamu. Amin. Haleluya. Bukan jangan takut karena kita punya uang. Bukan jangan takut karena posisi jabatan kita baik. Bukan kita jangan takut karena kita punya banyak aset. Alkitab tidak pernah memberitahukan kepada kita untuk kita tidak takut karena apa yang kita miliki. Tetapi hari ini Alkitab berkata jangan takut karena siapa yang Anda miliki. Amin. Bukan karena apa yang Anda miliki, tapi karena siapa yang Anda miliki. Dan siapa yang kita miliki namanya? Lebih keras lagi, siapa namanya? Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari hal ini, kita akan bisa merasakan bahwa tidak ada hal yang lain di dalam dunia ini yang bisa menggantikan kehadiran Yesus, posisi Yesus dalam hidup kita. Amin. Yesus adalah juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menyuruh Yesaya untuk datang kepada Ahaz, memberitahu Ahaz, Ahaz jangan takut, Tuhan akan menolong kamu, Tuhan akan memberikan kemenangan buat kamu. Sekarang mintalah tanda, kata Yesaya, dan itu pesan Tuhan. Tuhan bilang, Yesaya ngomong sama Ahaz, suruh dia minta tanda. Karena Tuhan tahu kita ini manusia yang berdosa, kita manusia yang lemah. Kadang kita membutuhkan tanda, betul Bapak Ibu Saudara? Ya, aku pokoknya berserah sama Tuhan. Apakah saya harus bekerja di kantor A atau saya harus bekerja di kantor B? Lalu temannya tanya, lah terus gimana kamu bisa percaya kalau Tuhan suruh kamu ke kantor A atau kantor B? Nah saya minta tanda. Kalau tandanya kantor B menolak, berarti memang Tuhan suruh saya ke kantor A. Gitu Bapak Ibu Saudara. Nah sama, Tuhan bilang kepada Ahaz, Ahaz
mintalah tanda. Tuhan itu baik atau baik Bapak Ibu Saudara? Baik. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini lemah dan kita bilang Tuhan, aku minta petunjuk, aku minta tanda. Enggak apa-apa, Tuhan kasih. Nah, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ini kita cerita santai Bapak Ibu ya. Saya mendongeng. Nah nanti setelah ini kita akan nonton film Bapak Ibu Saudara. Ada satu film yang bagus, ya ini intermezzo sebentar. Film tentang kelahiran Yesus tapi versi tahun 2023 ya. Jadi beberapa gereja masih kalau memutar film tentang kelahiran Yesus itu film judulnya Nativity. Nah itu film keluaran yang sudah sangat lama sekali. Nah tahun 2023 muncul sequel baru ya tentang kelahiran Yesus yang diputar. Nah sayangnya di kota kita enggak masuk di bioskop, tapi di Manado ditayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya namanya Journey to Bethlehem. Nah nanti kita akan nonton klipnya, kita sudah potong-potong edit Bapak Ibu Saudara. Nah tetapi tayangan ini akan dibagi dua. Nah part 1 hari ini, part 2-nya besok pagi 9:30 Bapak Ibu Saudara ya. Karena memang malam ini Yesus, nah ini menurut cerita ya kan. Malam ini kan malam di mana Yesus akan dilahirkan. Nah besok kita merayakan, kita akan nonton filmnya pas yang Yesus dilahirkan. Nah kembali lagi soal tanda. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesaya bilang kepada Ahaz, Ahaz mintalah tanda. Kalau kamu gak yakin Tuhan menolong kamu, mintalah tanda. Lalu Ahaz bilang, gini Bapak Ibu Saudara, wah saya enggak mau minta tanda katanya. Saya tidak mau mencobai Tuhan. Wih Bapak Ibu Saudara ya. Ini Yesaya Ahaz ini sepertinya kayak sok suci gitu. Saya enggak mau mencobai Tuhan. Saya enggak mau ngerepotin Tuhan. Loh Tuhan ini suka direpotin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Kalau ada orang yang menyampaikan kalau kamu berdoa sama Tuhan jangan minta-minta terus. Nah Bapak Ibu Saudara, salah. Yesus sendiri bilang, mintalah kepadaku. Loh Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus menegaskan, sampai hari ini engkau belum meminta sesuatu apapun kepadaku. Minta, amin. Ya. Bapak Ibu, nah Ahaz ngomong demikian. Ya. Saya enggak mau ngerepotin Tuhan. Gitu. Wah, saya enggak mau minta tanda, saya enggak butuh tanda. Tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu melihat, apa saudaraku? Apa yang Tuhan lihat? Hatinya. Kenapa Tuhan bilang kepada Yesaya untuk memberitahu Ahaz supaya minta tanda? Karena Tuhan melihat Ahaz ini dalam krisis iman. Ketakutan yang begitu kuat karena diserang oleh dua raja yang kuat ini membuat Ahaz ini begitu takut sampai dia sulit untuk mempercayai apakah Tuhan sanggup menolong dia atau tidak. Makanya Tuhan bilang kepada Ahaz melalui Yesaya, kalau kamu enggak percaya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, mintalah tanda. Tapi benar apa yang Tuhan prediksi Bapak Ibu Saudara. Ahaz akhirnya bilang seperti itu. Saya enggak mau minta tanda, saya enggak mau ngerepotin Tuhan. Tetapi Anda tahu jemaat, ujung-ujungnya adalah Ahaz lari kepada raja yang lain untuk meminta bantuan dan pertolongan. Nah, coba Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya Bapak Ibu, Tuhan bilang kepada Ahaz, aku akan menolong kamu. Dan inilah tandanya supaya Ahaz yakin Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu dibilang gregetan ya bisa Bapak Ibu Saudara. Orang sudah dikasih, wah ternyata ada Axel di sini ya. Ini jauh-jauh dari Surabaya Bapak Ibu Saudara, ya jemaatnya Pak Yanuar. Nah mungkin hari ini liburan di Semarang ya. Nah bergabung dengan kita. Ada juga keluarganya Ibu Lina, cucu, menantu dan anak juga dari Jakarta. Mari kita berikan tepuk tangan juga buat teman-teman yang baru pertama kali hadir tengah-tengah kita ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, akhirnya Tuhan ini gregetan gitu sama Ahaz. Aduh orang ini kok angelmen ya. Akhirnya Tuhan bilang, sudah Yesaya kasih tahu aja. Inilah tandanya. Supaya kamu yakin bahwa aku akan menolong kamu. Tandanya adalah akan ada seorang wanita yang akan melahirkan anak. Dan anak itu akan diberikan nama Immanuel. Artinya aku menyertai kamu.
Dan Bapak Ibu Saudara, akhirnya Tuhan menolong Ahaz, Ahaz diberikan kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat berikutnya. Nah, akhirnya Immanuel ini pun digenapi di dalam perjanjian baru. Di dalam Injil Matius 1 ayat 21 yang kita baca tadi. Mari kita lihat sebelumnya ya. Coba. Nah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Matius 1 ayat 23 ini mengutip dari Yesaya yang kita baca tadi. Nah, berikutnya. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum digenapi atau tersembunyi. Mari kita baca sama-sama dua statement kalimat ini untuk kita. Bapak Ibu Saudara, 2, 3. Perjanjian lama atau tersembunyi. Nah yang bawahnya 2, 3. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah digenapi dan disingkapkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar Alkitab, ketika kita membaca ayat-ayat di perjanjian lama, lihatlah ayat-ayat ini dari kacamata perjanjian baru. Bahwa semua ayat-ayat ini akan menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, Yesus pernah memberitahukan kepada 2 orang murid dari Emos. Ketika mereka perjalanan menuju ke kota Emos dalam keadaan yang capek, lelah, letih, Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus datang kepada mereka, lalu Yesus menjelaskan kitab suci dari kitab para nabi, ya, sampai kepada kitab-kitab yang lain tentang dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melihat perjanjian lama, lihatlah dari kacamata perjanjian baru bahwa semua ini sudah digenapi oleh Yesus bagi kita. Amin. Ya. Jadi kalau ada kalimat gini, hormatilah ayah ibumu, ya. Maka panjang umur dan maka beruntung dan lanjut umurmu di bumi. Nah, kita lihat ayat ini bukan sebagai tuntutan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat ayat ini sebagai bagian yang sudah kita lakukan dengan iman. Amin. Maka kebenaran ini akan menuntun kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menghormati orang tua. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Lihatlah semua ayat-ayat itu semuanya sudah digenapi oleh Yesus sempurna di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Ya. Karena itu perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum digenapi atau tersembunyi. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah digenapi atau disingkapkan bagi kita. Kita bersyukur bahwa hari ini kita tahu bagaimana Alkitab digenapi bagi kita melalui kelahiran Yesus, kedatangan Yesus bagi kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa yang menggenapi janji-janji dan firman Tuhan itu? Siapa Bapak Ibu Saudara? Siapa? Tuhan sendiri, amin. Tidak ada ceritanya kita menggenapi janji-janji Tuhan. Tuhan yang menggenapkan bagi kita, amin Bapak Ibu. Ya. Semuanya. Apa yang Tuhan janjikan bagi kita sejak dari kejadian bahwa seorang perempuan akan melahirkan keturunan dan keturunan ini akan meremukkan kepala dari si jahat. Dan itu pun digenapi oleh Tuhan sendiri. Dan waktu Tuhan berkata kepada Ahaz, inilah tandanya bahwa seorang wanita akan melahirkan seorang anak dan anak itu akan diberikan nama Immanuel. Dan akhirnya siapa yang menggenapi? Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara percayalah hari ini. Semua janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pasti digenapi bagi kita indah pada waktunya. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan berdasarkan kebaikan kita. Bukan berdasarkan kesalahan kita. Tetapi semuanya berdasarkan kepada kebaikan Tuhan untuk kita. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara kita lihat berikutnya. Nah, Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita. Hari ini saya ingin menjelaskan 3 hal. Yang pertama soal tanda tadi, ya. Kelahiran Yesus menjadi tanda. Tanda yang memberitahukan kepada kita bahwa hari ini kita pasti diselamatkan. Keselamatan itu sudah datang untuk kita. Amin. Waktu saya merenungkan hal ini tentang tanda, Bapak Ibu Saudara,
Kan Alkitab jelas berkata, inilah tandanya. Ya. Saya percaya setiap kata, karena setiap titik pun tidak boleh dihilangkan apalagi kata. Berarti kata itu penting. Dan Tuhan bilang inilah tandanya. Nah, artinya kita harus memberikan perhatian kepada kata-kata itu. Inilah tandanya. Sama-sama katakan 2, 3, inilah tandanya. Bapak Ibu, kalau Anda akan berpergian ke satu tempat, Anda mencari sebuah tempat, misalnya apa? Toko roti, ya kan? Toko roti ini menurut desas-desus enak sekali rotinya. Kita ini pengen sekali menuju ke toko tersebut. Lalu kita mulai buka HP, kita mulai akses aplikasi apa? Google Map, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Lalu di Google Map muncul GPS. Nah, GPS ini yang akan menuntun kita. Kanan, kiri, lurus. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya kita membutuhkan tanda untuk meneguhkan, untuk memastikan apakah Google Map ini benar atau salah. Nah, kita lihat tandanya. Oh ya, betul, ini ke sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak tanda untuk menuntun kita ke sebuah tujuan. Ya. Tadi siang kami diundang ke syukuran rumah dari salah satu jemaat kita. Nah, di daerah Mijen Jatisari sana Bapak Ibu Saudara masuk. Nah, kami cari tanda. Tandanya apa? Nama perumahannya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita cari-cari tandanya. Nah, setelah kita tahu ada plang rumahnya, perumahan titik. Wah, ini berarti betul. Kita langsung masuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanda itu penting bagi kita. Nah, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, Tuhan ingin meneguhkan kita tahun ini. Jangan kita takut dan khawatir untuk masuk ke tahun 2024. Amin. Karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan pasti memberikan keselamatan bagi kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Masalah-masalah yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Baik mungkin datang dari kesehatan kita menjadi sakit. Mungkin datang dari keuangan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang mungkin iblis bisa lakukan untuk menggoyahkan kita. Tetapi Alkitab berkata hari ini, di momen malam menjelang Yesus lahir, bahwa kelahiran Yesus itu menjadi tanda bagi kita, bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan pasti memberikan kemenangan, keselamatan bagi kita. Amin. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda menghadapi masalah, ketika Anda menghadapi pergumulan, ingatlah Immanuel, Tuhan beserta kita. Itulah tanda bahwa Anda dan saya pasti diselamatkan. Katakan bersama-sama, pasti diselamatkan. Ya. Sekarang beritahu kiri kanannya, katakan kamu pasti diselamatkan. Ya. Jangan takut, jangan khawatir. Yang sedang sakit Anda pasti disembuhkan. Yang sedang kekurangan jangan khawatir, Anda pasti diberkati. Lihatlah burung-burung di udara. Amin. Yang tidak pernah menabung, yang tidak pernah mengumpulkan. Tapi Bapamu di surga pelihara mereka. Apalagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau yang hari ini belum bisa beli baju baru, jangan khawatir. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, lihatlah bunga-bunga bakung di padang. Tuhan hiasi. Bahkan mereka jauh lebih indah daripada pakaian raja-raja. Ya, terlebih lagi kamu, Tuhan pasti mendandani. Amin. Saya ingat satu kali Pak Yakub pernah khotbah di mimbar. Dia bilang, mendandani itu Bapak Ibu Saudara. Mendandani, Anda tahu mendandani? Ini orang sudah baik, lalu didandani, di make up, dirias. Artinya dibuat lebih cantik, lebih ganteng, lebih indah. Makanya didandani. Nah, didandani itu sebenarnya penting nggak penting? Betul Bapak Ibu Saudara? Betul ya. Tapi bagi ibu-ibu penting banget, bapak-bapak. Bapak-bapak saya lihat mantuknya mantep banget. Benar Pak, benar. Lanjutkan Pak. Dandan itu penting nggak penting Pak? Ya. Nanti pulang rumah istrinya mau beli bedak, bilang tadi Pak Pendeta bilang dandan itu penting nggak penting. Nah, yang ibunya sudah mulai mencucu lihat ini. Ini Pak Pendeta mulai nggak benar ini. Ya, maksudnya gini, dandan ini bukan sesuatu yang prioritas seperti makan, minum, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan akan mendandani Anda. Artinya
Semua kebutuhan primer pokok Anda itu Tuhan penuhi. Dan yang lain-lain Tuhan akan tambahkan bagi kita, amin. Anda pikir pergi ke tempat lain cukup mungkin naik sepeda, jalan kaki oke, sehat. Tapi Tuhan mau kasih Anda motor. Tuhan mau berkati Anda dengan mobil. Tuhan gak mau Anda kontrak-kontrak terus. Tuhan akan dandani Anda berikan rumah. Amin Bapak Ibu Saudara. Rumah itu kebutuhan pokok atau kebutuhan tambahan. Tempat tinggal. Pokok. Kalau yang gak pokok aja Tuhan tambahkan. Apalagi yang pokok. Tuhan pasti sediakan. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan. Jadi jangan takut dan khawatir. Kita sudah pegang tandanya. Siapa yang yakin pasti diselamatkan, angkat tangannya. Apa tandanya Bapak Ibu Saudara? Apa tandanya? Immanuel. Immanuel itu berbicara tanda. Kalau Anda ragu, Anda khawatir, iblis suka bisik-bisikin yang gak benar. Kamu kok yakin diberkati? Lihat loh kemarin hidupmu, baru saja kamu melakukan A. Baru saja kamu bohong. Baru saja kamu marahin istri. Baru saja kamu marahin suami. Baru saja kamu pukul anakmu. Kok sekarang kamu mau berdoa, minta Tuhan berkati kamu. Dari mana Tuhan akan mendengarkan doamu? Mungkin satu kali iblis akan ngomong seperti ini. Lihat, kamu kurang apa? Coba. Kamu sudah pelayanan, kamu sudah memberi buat gereja, kamu sudah berdoa banyak, baca Alkitab. Kok kamu sekarang sakit? Ya kan? Ada kesaksian dari Pak Didi, ya kan? Tadi pagi kalau Bapak Ibu ada yang baca renungannya. Dia bilang tahun 2023 khususnya bulan Desember ini adalah tahun yang istimewa bagi beliau. Kenapa? Karena bulan Desember ini selain kita menyanyikan lagu-lagu yang tidak pernah kita nyanyikan sepanjang tahun, hanya satu kali ya di bulan Desember. Ya, selamat datang ya kan. Nah, lagu-lagu itu kan nggak mungkin nyanyi di bulan-bulan lain. Nah, yang kedua adalah bulan Desember, bulan pertama kalinya dia opnam di rumah sakit, ya kan, merasakan namanya nginep di rumah sakit. Bulan ini dia juga mengalami beberapa sakit penyakit yang mungkin membuat kita ini cukup kaget, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi yang bagus adalah Pak Didi bilang, justru di saat-saat inilah dia melihat bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika ada hal-hal buruk terjadi, ketika ada sesuatu yang enggak baik datang dalam hidup kita, ketika kita merasa tidak layak untuk menerima, mendapatkan pertolongan Tuhan, ingatlah tanda ini, Immanuel. Bahwa Tuhan sudah datang, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan pasti menyelamatkan kita. Amin. Kata keselamatan artinya soso dalam bahasa Yunani. Soso artinya keselamatan secara utuh. Bukan hanya mati masuk surga, tetapi keuangan Anda di bumi ini diselamatkan. Sakit penyakit Anda di bumi ini disembuhkan. Amin. Pernikahan Anda diselamatkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hubungan orang tua dengan anak diselamatkan. Hubungan mertua dengan menantu diselamatkan. Hubungan antara jemaat satu dengan yang lain diselamatkan. Gereja ini diselamatkan. Amin. Dan kita berdoa melalui tempat ini, melalui kita semua jemaat, kota Semarang diselamatkan. Amin. Yang kedua, Immanuel berbicara tentang hubungan yang dipulihkan. Ketika Immanuel mengandung arti Tuhan beserta kita. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara Tuhan dengan manusia rusak, putus Bapak Ibu Saudara. Dan kata-kata Immanuel menjadi tanda bahwa hubungan antara Tuhan dengan kita sudah dipulihkan. Amin. Tuhan sudah dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memeluk kita Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Amin. Paulus berkata entah itu aniaya, pedang, ketelanjangan, penderitaan, perang dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari jangkauan kasih Bapa. Amin. Bahkan dosa kita sekalipun
Tuhan sudah tempuh, Tuhan sudah selesaikan. Dia sudah berdarah-darah. Dia dirusak sedemikian rupa supaya dosa yang memisahkan kita diselesaikan. Dia mati dan bangkit untuk kita. Amin. Hari ini Anda dan saya diangkat menjadi anak-anak yang disayangi. Sehingga kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Amin. Ayo sama-sama panggil Tuhan kita, ya Aba, ya Bapa. Sungguh itu ungkapan yang indah. Yang terakhir, Immanuel berarti jaminan. Bapak Ibu Saudara, hari ini Immanuel, Yesus telah datang dan menyertai kita. Ini menjadi jaminan yang tidak bisa dibatalkan, yang tidak bisa digagalkan. Sekali dia datang untuk kita, dia akan terus menyertai kita. Amin. Dia datang bukan karena kita baik. Dia datang bukan karena kita benar. Dia datang bukan karena kita rajin ke gereja. Dia datang bukan karena kita rajin baca Alkitab. Dia datang karena dia pengen hubungannya kembali dipulihkan dengan kita manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak bisa jauh-jauh dari kita. Amin. Kita bisa jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan gak bisa jauh-jauh dari kita. Dia Tuhan yang posesif. Dia Tuhan yang sangat ingin dekat dengan kita. Dia Tuhan yang sangat ingin memeluk kita. Dia adalah Tuhan yang sangat ingin merasakan apa yang Anda rasakan. Bahkan Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, saking Tuhan sayangnya sama kita, dia sampai tampung setiap air mata kita di kirbatnya. Amin. Itu menunjukkan betapa sayangnya Tuhan sama kita. Dia tidak hanya memeluk kita, dia tidak hanya mendekat kita, tapi dia tampung tetesan air mata kita. Pernahkah Anda melihat manusia menampung tetesan air mata kita? Ada Bapak Ibu? Jangankan ke orang lain, suami kita atau istri kita. Kita sendiri air mata aja diusap, pakai tisu dibuang. Tapi Tuhan menghargai kita sampai tetesan air mata kita pun dia tampung di dalam kirbatnya. Amin jemaat. Biarlah renungan Natal ini boleh memberikan kita kekuatan. Untuk kita semakin yakin bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Saya mengundang untuk teman-teman pemusik. Mari kita siapkan yang pertama perjamuan kudus dulu. Kita akan siapkan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah datang bagi kita menjadi seorang bayi yang lemah. Tapi satu kali nanti dia berjanji dia akan datang kembali sebagai seorang raja yang kuat dan perkasa, yang akan memerintah bersama-sama dengan kita. Hari ini mari kita bersyukur untuk Yesus yang telah diberikan bagi kita. Dia yang telah dihancurkan, dirusak sedemikian rupa, untuk menebus segala dosa dan menyelamatkan kita. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab pada malam Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti, dia mengangkat dan mengucap syukur serta berkata, ini adalah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu semua memakannya. Tubuhku benar-benar makanan. Makanlah dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Barang siapa makan dagingku, ketahuilah aku menyertai dia, Immanuel, sampai kesudahan zaman. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk rencana Tuhan yang besar untuk kami semua. Engkau dilahirkan untuk mati, menebus segala dosa, menyelamatkan kami. Tubuh dan darahmu diserahkan bagi kami, supaya oleh bilur-bilur setiap tubuhmu, sakit penyakit kami disembuhkan. Dan kami percaya janji itu sudah dimeteraikan oleh darahmu sendiri Tuhan. Oleh darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela.
yang telah ditumpahkan satu kali untuk pengampunan dosa kami. Darah yang suci dan kudus yang ditumpahkan untuk menyucikan dan menguduskan segala dosa, kesalahan kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan, dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah sebab darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ketahuilah aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu pasti menerimanya karena aku mau melakukannya untukmu. Yesus berkata, sampai hari ini engkau belum meminta sesuatu apapun daripadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mintalah apa saja yang kau inginkan. Biarlah di malam Natal ini kita boleh menikmati janji Tuhan. Bagi apapun permintaan Anda digenapi sempurna saat ini juga. Mari kita terima, kita minum darah perjanjian anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang untuk Bapak Toko, Bapak Topo dan Ibu untuk bisa naik ke panggung bersama-sama. Bapak Ibu saudara, kita menaruh bisa bekas perjamuan ke tempat kursi, lalu kita mempersiapkan penyalaan lilin bersama-sama. Mari Bu Eva bisa. Bapak Ibu saudara, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Eva dan Mas Topo. Dalam keterbatasannya, mereka selalu rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun mereka berada atau dipanggil. Dan saya percaya, kita semua percaya, yang membuat mereka kuat di tengah-tengah keterbatasan mereka hanyalah kasih Tuhan yang telah dinyatakan. Mari Ibu bisa di tengah bersama. Mari saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melihat nyala-nyala lilin. Biarkanlah terang lilin malam Natal ini menjadi terang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita menyanyikan pujian Malam Kudus. Kita boleh mengingat malam di mana Yesus akan dilahirkan. Juru selamat itu lahir bagi kita. Malam kudus, sunyi senyap, bintang gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia, telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Bapak Ibu Saudara, mungkin sore hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk memperingati hari kelahiran Yesus. Bapak Ibu
Ibu Saudara, mungkin di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita semua. Mungkin badai bisa menghampiri kita, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mungkin tidak peduli pada kita, tapi Tuhan itu Tuhan yang selalu mengerti setiap hati kita. Malam kudus, sunyi senyap, Tuhanku penebus telah datang ke dunia, bawa keselamatan kekal. Puji haleluya, puji haleluya. Malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, mendengar kabar baik, kabar baik menggegam bala surga menyanyikannya. Gembala yang menyaksikan lahir Raja Salom, lahir Raja Salom. Kami mengundang untuk Bapak Pendeta Yakub akan berdoa buat kita semua di perenungan Natal, sekaligus akan menutup dengan doa berkat malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan Yesus Kristus lahir bagi kami. Rencanamu agung, mulia, rencanamu ajaib, dan itu sudah terlaksana. Hari ini kami bersyukur karena Yesus adalah kegenapan atas keselamatan umat manusia yang Tuhan sudah rancangkan sejak dunia belum ada. Engkau Allah yang kekal, yang menguasai jalan hidup manusia. Dan Engkau tahu dari mana kami datang dan kemana kami akan pergi. Hari ini, malam ini, kami percaya Engkau Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam keadaan apapun juga, sakit, susah, tidak ada uang, ada kesulitan, Engkau tetap Tuhan
yang setia. Karena justru melalui lewat setiap masalah yang kami hadapi, kami melihat kekayaan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam setiap jemaat-Mu. Dan kami akan melihat bahwa oleh karena Yesus Kristus, hidup kami diubahkan, dibaharui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas kami semua, seorang demi seorang. Berkat-Mu atas setiap keluarga kami. Bapak Ibu doakan anakmu, cucumu, doakan suamimu, doakan istrimu, berkati dia. Malam kudus adalah malam yang penuh dengan keindahan. Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Doakan teman-teman di kantormu, di sekolahmu, teman-teman kerjamu, teman-teman pelayananmu. Doakan juga tetanggamu, sahabat-sahabat yang kau kenal. Mereka butuh Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua yang kami ingat dan kami doakan malam ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau membawa kami menikmati segala hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Sekarang jemaat, angkatlah tanganmu, pandanglah Tuhanmu yang penuh dengan kasih karunia. Dia tidak akan pernah menolak engkau. Dia sudah menerima engkau, menjadikan engkau anak yang dikasihinya, dan engkau diberkatinya. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan kemurahan Yesus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang yang ada di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Dan semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Bapak Ibu silakan duduk sejenak, ya lampu bisa dinyalakan. Ya. Bapak Ibu pengumuman, Pak Indro. Ya, malam ini malam yang penuh sukacita, saya percaya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Topo dan Ibu yang sudah melayani kita, Bapak Ibu Saudara. Kita doakan biarlah mereka tetap berkarya di dalam keterbatasan sekalipun, membagikan kebaikan dan kasih Tuhan kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu besok pagi jam 9:30 kita akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Ya, nah kita akan menyaksikan ada choir anak dan melanjutkan tayangan yang tadi part 2 bagaimana Maria akan melahirkan. Nah, kemudian tentunya pasti ada door prize Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang kita tunggu-tunggu. Nah kita mau merayakan tapi di atas semua itu kita percaya kita mau merayakan lahirnya, datangnya juru selamat kita ke dunia ini. Amin. Ya itu saja pengumuman malam hari ini. Dan setelah pulang Bapak Ibu Saudara di depan ada wedang ronde, kacang hijau, kacang tanah mungkin ya. Dan ada makanan-makanan yang Bapak Ibu Saudara bisa nikmati dan kita bisa berfellowship. Jangan langsung pulang, nikmati hidangan yang sudah disediakan. Selamat malam Natal, Tuhan memberkati kita semua hari ini.